أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama bermuajahah tatap muka dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah agar waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya juga senantiasa Allah berkahi. Semua karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, rizki, kesehatan, keluarga, senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga mengingatkan, jangan kita bosan untuk selalu berdoa supaya Allah segera menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di negeri kita ini. Ya, baik masalah yang kaitan dengan bencana, banjir di beberapa tempat, masih juga masalah COVID, pandemi, ditambah masalah-masalah yang lain, ada masalah ekonomi, ada masalah politik, macam-macam. Saya mengingatkan diri saya juga kepada semuanya untuk selalu mendoakan negeri ini supaya Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan keamanan, sehingga kita semuanya diberi kemudahan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mengingatkan bahwa sesulit apapun kita pada hari ini untuk mungkin belajar, sesulit apapun mungkin untuk mencari nafkah dan berbagai macam kegiatan, masih banyak yang lebih sulit daripada kita. Ya. Zaman dulu, ya, baik di negeri ini, ya, negeri ini juga pernah mengalami zaman di mana orang itu sulit untuk beribadah, sulit untuk belajar dakwah, ya, yang mungkin menangi, ya, pernah atau mungkin baca juga, ya, mungkin di zaman-zaman tahun-tahun 60-an, ya, atau mungkin sempat juga di tahun-tahun 50-an, sebelum tahun 50-an ya. Mungkin pas lagi PKI sedang ada di negeri ini dan sedang berbuat kerusakan, wah itu luar biasa. Ya, mungkin untuk ceramah begini nggak bisa ya. Ya. Ceramah begini pulang-pulang tinggal nama. Ya sekarang alhamdulillah mudah sekali kita untuk thalabul ilmi. Zaman sahabat pas nembe masuk Islam, ya mereka belajar susah, harus ngumpet-ngumpet. Itu juga nek ketahuan sama orang-orang musyrik langsung diganggu, ada yang disiksa. Ya. Bilal saja
sudah panas-panas siang, ya, diikat lehernya, ditindih batu, ya, itu saja masih kuat, tidak sampai murtad. Ya. Sahabat yang lain banyak yang juga merasakan lebih sakit, lebih susah daripada itu. Ya. Sehingga Nabi SAW harus menceritakan dulu sebelum kalian juga malah ada yang lebih menyakitkan daripada ini. Ya, dalam Sahih Bukhari, yu'khadu birrajuli fayuhfaru lahu fil ardi. Ada orang yang didatangkan kemudian apa? Digali lubang, fayuj'alu fiha, dimasukkan ke dalam lubang itu, wa yu'ta bil minsyari min hadid, kemudian pakai geraji besi, wa yudha'u ala ra'sihi, dibelah dari kepalanya, fayuj'alu nisfain, sampai kebelah dua orangnya, wa yumsyatu bi amsyatil hadid, habis itu terus dagingnya masih dikoyak-koyak, pakai kayak sisir besi gede, ya, maduna lahmihi wa azmih, sampai dagingnya itu bercerai-berai dari tulangnya, ya, ma yasudduhu dzalika an dinihi, yang seperti itu beratnya tidak menjadikan orang tadi itu tidak menjadikan orang tadi itu kemudian keluar dari agamanya, ya, tetap bertahan, ya, tidak terhalang untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seangel apapun hidup kita, dulu masih banyak yang merasa lebih angel lagi. Ya, jadi jangan jadi hamba Allah yang terlalu banyak mengeluh. Ya. Nek mengingat yang seperti itu, hari ini kita sangat bersyukur, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di zaman yang alhamdulillah, ya, relatif lebih aman daripada zaman-zaman dulu. Ya. Tapi juga tetap tidak lupa mendoakan supaya negeri kita ini lebih aman lagi, lebih nyaman lagi. Pada kesempatan malam hari ini, jamaah yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas adalah sebetulnya judul dalam kitab ini ditulis Iltimasul Ma'adzir. Iltimasul Ma'adzir. Jadi mencari uzur, itu judul aslinya. Hanya yang membaca di WA judulnya mungkin dia punya uzur. Mungkin dia punya uzur. Jadi mencari uzur. Uzur itu apa? Uzur kan bahasa Arab. Apa sudah paham artinya uzur? Artinya wis uzur ke wis tua gitu. Keringanan itu rukhsah. Keringanan itu rukhsah. Sebab adanya keringanan adalah uzur. Halangan bisa. Bisa juga halangan. Ada lagi yang lain mungkin? Uzur. Uzur itu aslinya adalah alasan. Tapi alasan apa? Alasan yang dimaklumi. Gampangnya seperti itu. Alasan yang dimaklumi. Yang kita jadi bisa untuk memaafkan. Ini keterampilan.
Ya, jadi mencari uzur, mencari alasan yang dimaklumi, ini keterampilan tapi tidak dimiliki oleh semua orang. Apa tujuan daripada mencari uzur ini? Tujuan dari keterampilan mencari uzur, keterampilan mencari alasan itu adalah supaya kita tidak mudah berprasangka buruk. Tidak mudah berprasangka buruk. Orang itu hatinya penuh dengan prasangka buruk itu capek, kesel, ya, lelah. Sudah lelah badannya, dosanya juga bertumpuk karena mudah untuk berprasangka buruk. Dan larangannya untuk berprasangka buruk sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi, katsiran, banyak, minadh-dhanni, berprasangka. Jauhi banyak berprasangka, maksudnya prasangka buruk. Jangan terlalu banyak berprasangka buruk. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, para ulama menggambarkan, mengajarkan bagaimana contoh prakteknya. Ini sebetulnya warisan leluhur yang malam hari ini dibahas. Sudah beberapa kali saya sempat menyebutkan. Jadi bukan pesan yang asing. Sudah beberapa kali disebutkan. Di sini pesan wasiat dari seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama Abu Qilabah, pakai qaf, Abu Qilabah. Qaf, lam, alif, ba. Ada haknya, tak marbutoh. Abu Qilabah, pakai qi. Seorang tabi'in, Abu Qilabah. Abu Qilabah mengatakan, idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu al-udhra juhdaka. Fa illam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Abu Qilabah mengatakan, idza balaghaka, jika kamu mengetahui, jika kamu mengetahui an akhika, tentang saudaramu, mengetahui tentang saudaramu, syai'un takrahuhu, perkara yang kamu benci, perkara yang kamu benci, tidak suka. Tahu tentang saudaranya ada perkara yang tidak disenangi sama kita. Faltamis lahu al-udhra juhdaka. Maka carilah alasan. Carilah alasan sekuat tenaga. Cari alasan sekuat tenaga.
sebanyak-banyaknya. Ya. Fa illam tajid lahu udhran, kalau kamu tidak bisa, ya, tidak bisa, faqul fi nafsika, ya, maka katakan dalam hati, ya, katakan dalam hati, la'alla li akhi uzran la a'lamuhu. Mungkin, katakan dalam hati ya, mungkin saudara saya punya alasan yang saya tidak tahu. Ya, mungkin saudara saya punya alasan yang saya tidak tahu. Ya, tak beri contoh sederhana. Dulu ada seorang ustadz memberi contoh masalah-masalah begini, ya. Coba. Idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu. Kalau ada perkara tentang saudaramu yang kamu tidak suka, contoh begini. Jenengan telepon, ngebel, telepon ya. Telepon tidak diangkat-angkat, mangkel apa enggak itu? Kadang-kadang mangkel juga. Ya, telepon sepisan, waduh, sekali ndak diangkat, lama sekali. Mending sing ngebel sing nelpon kowe wong wadon nelpon bojone ora diangkat-angkat. Mangkele luar biasa. Ya. Bisa juga sebaliknya, suaminya telepon istrinya, ora diangkat-angkat. Ya. Ndak diangkat-angkat, ndak dijawab-jawab, bolak-balik. Ya, berarti kan ndak suka ini. Ya. Ada perkara dari saudaranya, ini malah dari keluarganya sendiri, ya kita tidak senang. Kita telepon kok tidak diangkat-angkat. WA tidak dibalas-balas. Ya, lama sekali. Padahal centangnya wis loro warnanya biru. Ya, kita perhatikan, centangnya wis loro warnanya biru. Berarti kan sudah dibaca. Kok nggak dibales? Ya. Dura wis tulisan mengetik titik orang muncul tulisannya. Atau malah tidak muncul mengetiknya sama sekali. Faltamislahul udhra. Cari alasan sebisamu. Ya. Istri nelpon suami tidak diangkat-angkat. Oh, mungkin HP-nya lagi tidak bersuara. Mungkin lagi di jalan nyetir mobil, mungkin lagi nyetir motor, mungkin lagi ini, mungkin lagi itu. Mungkin lagi ketiduran, macam-macam lah. Suami nelpon istrinya di rumah, ya. Ndak diangkat-angkat, mungkin lagi ketanggungan masak, mungkin lagi di kamar mandi, mungkin lagi tidur, mungkin sebanyak-banyaknya. Ya. Yang tidak bisa seperti itu sudah ngomel di jalan. Ya. Kawit mau ditelepon ora diangkat-angkat sih lagi ngapa? Ya. Marah di jalan karena tidak bisa mencari uzur. Tidak bisa mencari uzur, tentrem saja, santai. Ya. Mungkin lagi mungkin lagi sama anak, mungkin lagi jemur pakaian, mungkin tidak dengar. Ya. Sederhana, ini masih dalam rumah tangga. Ya. Fa illam tajid lahu udhran, kalau ternyata tidak bisa, tidak nemu alasan, ya, susah, ya, tidak pintar seperti itu, tidak pintar mungkin, ya. Maka tinggal katakan saja dalam hati, ya sudah mungkin ada alasan yang saya tidak tahu. Ya. Mungkin ada alasan yang saya tidak tahu. Itu lebih aman untuk hati. Ya, dengan teman ya seperti itu. Ya, dengan teman seperti itu. Masalah itu banyak. Ya, permasalahan itu banyak khususnya antar sesama kaum muslimin.
ya, tetangga. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Ucapan. Nah, pernah terjadi obrolan antara Imam Syafi'i dengan muridnya. Namanya Imam Rabi'. Imam Rabi'. Imam Syafi'i sedang sakit. Imam Syafi'i sedang sakit. Nah, pas sedang sakit dijenguk oleh muridnya. Imam Rabi' itu muridnya Imam Syafi'i. Dijenguk oleh muridnya. Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu pas menjenguk Imam Syafi'i mendoakan. Nah, tapi yang diucapkan ya Aba Abdillah qawwallahu dha'fak. Wahai Abu Abdillah ini maksudnya Imam Syafi'i. Ya, wahai Imam Syafi'i, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Maksudnya apa? Menguatkan kelemahanmu. Nek salah paham, bisa disangka mendoakan supaya lemahnya jadi tambah lemah. Allah menguatkan kelemahanmu, malah tambah nggak karu-karuan. Tapi maksudnya bukan itu, maksudnya supaya yang tadinya lemah berubah jadi kuat. Neng ngomongnya itu salah. Tawallahu dha'fak, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Bisa maknanya dua. Bisa maknanya lemahnya tambah lemah, ya. Jadi lemahnya tambah kuat itu malah jadi tambah gak karu-karuan. Tambah banyak lemahnya. Tapi yang dikepengini oleh Imam Rabi' maksudnya supaya Allah merubah lemahnya jadi kuat. Imam Syafi'i mengatakan, ya Aba Muhammad, law qawwallahu dha'fi la ahlak. Ya, kalau seandainya Allah menambah kelemahan saya lama-lama bisa mati. Saya lama-lama bisa mati. Imam Rabi' mengatakan, la uridu illal khair. Enggak, saya itu maksud doa saya itu baik. Bukan maksudnya kepengen doakan supaya tambah lemah, tambah sakit. Enggak. Maksud doa saya itu supaya jadi kuat gitu loh. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, lau da'auta alayya la alimtu annaka la turidu illa khairan. Seandainya sampai kamu mendoakan keburukan untuk saya sekalipun, saya tetap berkeyakinan kalau kamu itu mendoakan kebaikan untuk saya. Gampangnya apa? Oh, nek ada kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan, kalimat-kalimat yang kok ketone salah, ya. Oh, mungkin salah ucap, mungkin tidak sengaja, ya, mungkin tidak disadari, gitu saja. Ya. Tidak usah terburu-buru untuk emosi, marah, ya. Jadi dicari alasannya. Ya. Jadi ini salah satu contoh. Ya, nanti kita berikan beberapa contoh. Jadi salah satu contoh orang yang pinter untuk mencari ujur itu adalah dia tidak mudah untuk menuduh. Ya, tidak mudah untuk menuduh. Jangan gampang untuk menuduh orang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menceritakan Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam itu dulu, ini ada dalam Sahih Bukhari, dulu pernah melihat ada orang mencuri. Melihat ada orang mencuri.
Pas ketemu dengan Nabi Isa pencuri ini, yang disangka pencuri, ditanya, "As-sarakta? Apakah kamu sudah mencuri?" La wallahi ma saraktu. Tidak. Demi Allah saya tidak mencuri. Nah, tadi Nabi Isa melihat ada orang mencuri. Pas ketemu dengan orangnya ditanya, "As-sarakta, apakah kamu mencuri?" Nek orang mencuri memang tidak ada yang ngaku. Ya. Jenengan mau nyolong apa? Iya. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Kecuali nek sing takon pada pencuri lah ya mungkin. Ya. Ditanya, "Kamu nyuri tadi?" Demi Allah saya tidak mencuri. Terus apa? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Amantu billahi wa kadzabtu aini." Saya beriman kepada Allah dan saya tidak percaya dengan mata saya. Mungkin mata saya salah. Mungkin mata saya salah. Ya, rampung. Ya. Kecuali kalau nanti setelah itu ada yang merasa kehilangan baru diusut. Ya, tapi nek kita belum bisa memastikan iya apa enggak, mungkin dia enggak nyuri, mungkin yang diambil itu memang harta dia. Mungkin saja. Ya. Kenapa kok caranya mungkin kayak nyuri? Ya mungkin karena itu mungkin orang ngutang sama dia ndak dibayar-bayar sesuai banget akhirnya bisa colong baik. Itu duit dia mungkin. Ya. Hak dia berarti. Ya. Masih banyak kemungkinan baik. Ya. Jadi tidak mudah untuk menuduh orang, berat ini yang seperti ini. Apalagi nek orangnya sudah sumpah. Nek sudah sumpah itu kita tidak percaya, oh berat itu. Nek sudah sumpah kita wajib percaya. Orang sudah sumpah, sumpah demi Allah, sudah. Harus percaya. Contohnya ya, jadi kita tidak mudah untuk menuduh orang. Ya, ini ada orang yang mungkin melakukan hal-hal yang jelek, cari udzur sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa ya sudahlah, mungkin dia punya udzur yang saya tidak tahu. Ya. Tapi bukan berarti nuwun sewu, bukan berarti kita tidak boleh berbuat adil. Okay. Adil itu tetap harus adil. Nah, contohnya adil itu begini, nek seumpama ya, kayak tadi mencuri, okay, mencuri. Kok ketahuan ada orang yang kehilangan barang, okay, diusut, ya memang harus diusut, ya, tetap harus diusut karena yang namanya hak orang tetap harus dijaga, ya, tetap harus dijaga. Bukan berarti kita tidak boleh ngusut kasus, boleh, ya, kasusnya diusut boleh, ya. Karena kita harus adil, hak orang harus diserahkan kepada yang berhak, pemiliknya. Nah, di antara orang yang pintar untuk mencari udzur, pintar untuk mencari udzur, contohnya adalah orang yang mudah untuk memaafkan. Mudah untuk memaafkan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, aqalun nasi a'dzaruhum lahum. Aqalun nasi a'dzaruhum lahum. Manusia yang paling berakal itu, manusia yang paling berakal itu yang paling mudah untuk menerima uzur. Paling mudah untuk menerima uzur.
untuk orang lain. Jadi gampanglah percaya kepada saudara kita sesama muslim. Ini kadang-kadang nek urusan kantor mandan berat. Ya. Malah urusan kantor ini berat. Contoh ya. Ada yang kerja di kantor, contoh lah. Sekolah. Ya, sekolah. Nek ada guru, ya, guru izin kepada kepala sekolah. Pak, saya hari ini nggak bisa datang, nggak bisa ngajar. Kenapa? Ada urusan keluarga. Alasannya itu, cuma ada urusan keluarga. Ya. Ini memang sebagian, saya nggak ngomong semua. Sebagian kepala sekolah kurang menerima alasan begitu. Ada urusan keluarga. Ya. Karena urusan keluarga itu banyak. Ada yang berat, ada yang ringan. Ya. Anaknya rewel, urusan keluarga bukan? Keluarga, ya. Itu urusan keluarga ringan atau berat itu? Ringan insya Allah. Ya. Mau cuma sekedar nangis, gak mau bapaknya pergi, itu kelayu istilahnya. Ya, terus ngomong, Pak, saya nggak berangkat, kenapa? Ada urusan keluarga. Ya. Urusan keluarganya apa? Anaknya nangis. Cuma nangis tok, nggak berangkat kerja. Tapi ada juga urusan keluarga yang mungkin berat. Contoh apa? Misalkan istrinya sakit. Ya, urusan keluarga tapi berat. Nah, seumpama ada yang mengatakan, saya tidak bisa berangkat, ada urusan keluarga. Nah, ini sebagian masih bertanya, urusan keluarga ini jane apa sih? Ya, kok sampai tidak berangkat? Ya. Maka sebagian kepala sekolah itu ada yang menerapkan tidak boleh pakai alasan ada urusan keluarga. Kalau urusan keluarga disebutkan urusannya apa, detail, rinci semuanya. Ya memang itu di satu sisi kenapa seperti itu? Karena banyak pegawai-pegawai yang pada akhirnya tidak amanah pada hari ini. Oke, tidak amanah. Ya, hanya alasan keluarga akhirnya jadi tidak kerja. Semua urusan keluarga yang ringan, yang berat jadi alasan jadi tidak kerja. Ya itu urusan amanah, kita semua harus amanah. Oke. Tapi sebetulnya ada orang izin, sudah diundang, walimahan, datang ya datang, janji insya Allah. Pas hari H, waduh ngapunten nih, saya nggak bisa berangkat . Ya, kenapa? Ada urusan yang lebih penting. Nek orang gampang untuk mencari udzur, hanya mendengar ada urusan yang lebih penting, oh ya sudah, enggak apa-apa, rampung. Enggak perlu sampai interogasi, apa sih jane urusannya, penting ndi karo walimane nyong jajal, cerita jajal. Enggak perlu seperti itu. Ya. Kalau mengatakan saya ada halangan, sudah. Ya. Qaulun nas, orang yang paling berakal, paling dewasa akalnya, itu paling gampang untuk menerima uzur, sudah. Selama yang menerima uzur itu ya, nampak memang orangnya ya bagus, gitu ya, jujur, sudah. Mungkin dia tidak bisa cerita, ya, mungkin dia tidak bisa menceritakan apa halangannya, mungkin memang dirahasiakan, tidak layak untuk diceritakan. Ya. Lo kadang-kadang ya, kita perlu untuk menahan diri untuk terlalu banyak interogasi. Ya, terlalu banyak interogasi. Mungkin kita melihat ada tetangga yang mandan-mandan kurang akur, ya, kurang akur, kurang rukun. Ya. Mungkin kita bertanya, itu kok kelihatan kayak kurang lagi apa ya? Kayak kurang cocok, kayak kurang rukun. Ya. Ada masalah apa toh sebetulnya? Mungkin bertanya. Yang ditanya jawab seadanya. Ya biasalah, urusan pekerjaan. Sudah semua begitu, biasalah. Urusan
pekerjaan. Ya sudah, ndak usah banyak nanya. Urusan pegawai kepriwe sih jane, ya. Kepengen tahu terus kenapa itu ndak akur. Kecuali nek memang kepengen untuk mendamai, nggak apa-apa, ya. Tanya selengkap-lengkapnya. Ya, coba mbok saya bisa bantu untuk mendamaikan lagi apa mungkin permasalahannya, ndak apa-apa. Wong kadang-kadang tanya begitu ndak tahu kepengen ngerti tok. Ya. Ya sudah, nek ada masalah begitu ya sudah. Mudah-mudahan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rampung. Ya. Jadi nek sudah menerima alasan, itu cukup. Ya. Kita tidak perlu banyak untuk tanya-tanya lagi. Semakin banyak tanya, itu malah semakin nambah beban. Saya pada pertemuan sebelumnya, berarti 2 minggu yang lalu, itu menyebutkan bahwa prasangka buruk kita, itu nek belum sampai muncul jadi perucapan atau jadi perbuatan, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diampuni oleh Allah. Masih dalam hati. Ya. Masih dalam hati, itu masih diampuni oleh Allah. Tapi maksudnya di dalam hati ini untuk segera kita buang. Bukan untuk dipelihara. Karena nek prasangka buruk itu dipelihara, itu pasti nanti muncul perbuatan. Muncul. Jadi landasannya kemarin saya sampaikan hadis riwayat Bukhari, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni bisikan-bisikan hati umat, selama tidak diucapkan dan selama tidak muncul jadi perbuatan. Dalam hati berprasangka buruk, buang. Itu selamat, enggak dosa. Tapi nek muncul jadi perbuatan, jadi ucapan, ini nek ternyata salah, maka dosa. Dan umumnya salah. Umumnya salah. Lalu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi yang namanya prasangka, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Sampai diucapkan, hanya sekedar prasangka diucapkan, ini dihitung bohong. Dihitung bohong. Muncul perbuatan, contohnya bagaimana? Nih, ada orang, contoh ada orang seumpama tetangga kita, kita mendengar kabar. Wah, tetangga kita ini terduga atau disinyalir atau disangka, ini sepertinya orang-orang yang tukang tipu seumpama. Ya, ada yang beritakan, tetanggamu sing anyar gue, ya, tetanggamu yang baru itu dia tukang tipu dia, seumpama contoh. Ya. Mungkin dikabarkan apalah. Ya. Perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Nah, terus dari kabar begitu muncul prasangka, harusnya kan kita kan dapat kabar begitu kan tabayun dulu. Kalau kita tidak mampu ya sudahlah, kabar-kabar begitu tidak perlu dimakan, tidak perlu diterima terlalu mudah. Kabar jelek terhadap saudara sama muslim itu dibuang segera. Kecuali nek terbukti. Ya. Mungkin kita dapat kabar seperti itu, terus dalam hati masuk, kayaknya saudara atau tetangga saya ini orangnya tidak baik. Nek terus setelah itu sikap kita dengan tetangga berubah, dengan tetangga berubah yang tadinya sering ketemu jadi mandan berkurang, yang sering dolan jadi enggak
pernah dolan, ya, sing biasa ngobrol jadi nggak mau ngobrol, ya, yang biasa kirim-kirim makanan terus nggak pernah kirim-kirim makanan, sing biasa mesem ora tau mesem maning. Ini berarti prasangkanya sudah muncul menjadi perbuatan. Senajan ndak ngomong, ndak sampai ngomong bahwa tetangga saya ini tukang tipu. Tapi prasangka itu sudah membuat dia berubah sikapnya. Berarti sudah muncul menjadi perbuatan. Ya. Itu gambarannya begitu. Kapan prasangka itu ternyata tidak muncul jadi perbuatan? Nek sikapnya biasa-biasa saja. Sama seperti sebelum mendapatkan kabar, itu seperti angin lalu saja sudah. Ya. Selama mungkin tetangga masih nampak baik, sholat ya sholat, ibadah ngibadah, sama kita baik ya ditanggapi baik, sudah. Ya, kabar-kabar jelek tentang saudara kita sama muslim terutama, nah itu jangan terlalu mudah untuk dipercaya dulu, ya. Karena kita wajib untuk berprasangka baik terhadap sesama muslim, ya. Pinter-pinter untuk mencari uzur, ya. Pinter-pinter untuk mencari uzur, itu lebih selamat dunia dan akhirat. Karena batin kita ini senajan ini tidak kelihatan, ini nanti tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, hati, penglihatan, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keluarga saja ini diterapkan dulu, terutama saya mungkin berpesan kepada saya juga kepada semuanya, masalah dengan suami istri, istri dengan suami, suami dengan istrinya, pinter-pinterlah untuk mencari uzur bagi pasangannya. Ya, para istri kadang-kadang bojone beline kesuwen kewengen, ditelepon ora ngangkat-ngangkat, wah mungkin. Jadi kalau dibukakan pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukakan pintu, itu tidak langsung nyerocos, ya. Kenapa? Karena sudah pinter cari uzur, oh mungkin, ditanya kapan nanti, ya. Suaminya juga sama, di jalan telepon istrinya di rumah tidak diangkat-angkat, WA tidak dibales-bales. Ya, nek dia pinter cari uzur, sampai rumah dibukakan pintu istrinya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, yuk anteng-anteng aja biasa, tidak langsung mau ditelepon atau diangkat sih apa. Nah, ini berarti sudah muncul ada tanda-tanda prasangka yang tidak baik dalam hati. Nek pinter mencari uzur, mesti anteng-anteng saja. Ya. Kepalanya tetap dingin, hatinya ndak umum. Ya. Nah, ini butuh keterampilan bagi kita semuanya. Saya juga sama di sini untuk diri saya dulu sebelum kepada yang lainnya. Ya, supaya bisa mencari uzur untuk saudara-saudara kita sama muslim. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan banyak kesalahan, kekurangan saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.